Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhat tullab, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik tema 7, subtema 3, pelajaran 1 dan pelajaran 2. Sebelum memulai pelajaran, perhatikan untuk berpakaian yang rapi. Jangan lupa untuk berdoa dan juga siapkan catatan kalian untuk mencatat apa yang keluar di materi pembelajaran ini. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 3, tema 7, peristiwa mengisi kemerdekaan, pelajaran 1 dan juga pelajaran 2. Di sini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran yang muncul di pelajaran 1 dan 2 ini, yakni IPS, Bahasa Indonesia, IPA dan juga SPDP. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah antum semua membuat surat? Atau kalau tidak pernah membuat, pernah tidak antum semuanya menerima surat? Tentu saja kita ataupun orang tua kita sering mendapatkan surat. Apakah itu surat undangan pernikahan, surat undangan walimah, surat undangan khitan, ataukah surat undangan untuk gotong royong, atau surat undangan dari sekolah untuk pemberitahuan, biasanya study tour, penerimaan rapot, dan juga acara-acara yang lainnya. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah antum semuanya bahwa surat undangan itu dibagi dalam 3 jenis? Sebelum kita ke pembagiannya, antum perlu pahami dulu bahwa surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Jadi surat undangan itu adalah pemberitahuan atau permintaan. Artinya dalam surat undangan itu ada permintaan dari pemberi surat kepada orang yang menerima surat untuk menghadiri acaranya atau kegiatannya. Kalimat yang digunakan di dalam surat undangan itu haruslah kalimat yang efektif. Apa maksudnya kalimat efektif? Yakni kalimatnya itu harus singkat, padat, dan jelas dipahami. Kalimat dalam surat undangan itu harus efektif, yakni kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas dipahami kalimat-kalimatnya. Tujuan digunakannya bahasa yang efektif atau kalimat yang efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas dalam surat undangan itu tujuannya adalah agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Tujuannya agar orang yang membaca itu dia dapat langsung memahami maksud daripada undangan tersebut. Nah, surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi. Undangan resmi. Ini undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, ingat ini ya. Pengertian dari undangan resmi. Ini undangan yang biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan, kantor-kantor dinas, instansi, contohnya seperti sekolah, kantor-kantor pemerintahan seperti lurah, RT RW, kecamatan, kemudian kantor-kantor wali kota, ataupun yang paling sering kita jumpai sekolah-sekolah. Ini undangan resmi. Undangannya ini kalau ada undangan dari sekolah, undangan dari RT RW, dari lurah, camat, pemerintah setempat, maka ini undangannya masuk dalam jenis undangan resmi. Kemudian ada undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi.
yakni undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Undangan setengah resmi ini biasanya undangan yang dikirim oleh satu orang. Misalnya Ustadz adalah seorang pembicara. Ustadz seorang pembicara. Ustadz mengirimkan surat undangan ke Sekolah Fajar Ilahi 2 untuk mau mengadakan seminar, atau misalnya Ustadz ingin bekerja, mencari pekerjaan, misalnya Ustadz ingin melamar sebagai guru di SDIT Fajar Ilahi 2, maka surat lamaran yang Ustadz kirim ke instansi sekolah tersebut, maka itu disebut dengan undangan setengah resmi atau jenis surat setengah resmi. Kemudian undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ini undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, undangan pernikahan. Nah, ini jenis-jenis undangan tidak resmi. Misalnya ada orang walimahan diundang. Nah, ini namanya undangannya undangan tidak resmi. Atau orang menikah diundang. Ini jenis surat undangan yang dikirim sampai kepada kita itu namanya undangan tidak resmi. Jadi undangan ada 3 jenis: undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Dan semua bahasa yang ada dalam surat undangan itu harus efektif, yakni harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, ini salah satu atau contoh bagian daripada suatu surat undangan. Ini jenis surat undangan resmi. Ini jenis surat undangan resmi. Nah, sebuah surat dianggap sebagai surat yang baik jika dia memiliki bagian-bagian berikut ini. Ini antum perlu catat ya anak sekalian, antum catat di buku antum semuanya. Jadi ada bagian-bagian dalam surat, khususnya di surat-surat resmi. Yang pertama, diawali dengan kepala surat. Paling atas kepala surat itu unsur atau bagian surat yang terletak di bagian paling atas daripada sebuah surat. Namanya kepala surat. Kemudian ada nama dan alamat tujuan. Nama dan alamat tujuan. Kepada siapa kita mengirim surat ini? Biasanya ditulis menggunakan kepada yang terhormat atau yang terhormat. Biasanya cukup dengan menulis yang terhormat. Kemudian alamat tujuannya, kita mengirim surat ini kepada siapa dan alamat tempat tinggal orang itu di mana. Nama dan alamat tujuan. Kemudian pembuka surat. Ini juga bagian yang cukup penting di dalam suatu surat. Jadi sebelum masuk ke isi surat dibuka dulu biasanya dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan menulis dengan hormat. Kemudian isi surat. Tadi pembuka surat. Kemudian ada isi surat. Isi surat ini maksud atau isi undangan kita. Kita mengundang orang ini untuk buat apa kita mengundang dia? Ternyata isi undangannya kita jelaskan di situ keperluannya. Contohnya di sini pembahasan pembangunan jalan dusun. Jadi dalam isi surat itu dijelaskan hari, tanggal, waktu, tempat. Kita mengundang orang ini kemana? Kapan? Waktunya kapan? Harinya apa? Tanggalnya berapa? Untuk keperluan apa kita mengundang orang ini? Ini ada dalam isi surat. Di pembuka surat sebelumnya tadi ada ucapan salam ya. Salam kemudian menjelaskan atau dengan bahasa pengantar ya. Menjelaskan atau menulis bahasa pengantar biasanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isi surat. Nah, setelah isi surat masuk ke penutup surat. Ini penutup surat, kita tutup surat itu dengan
bahasa penutup, kemudian dengan salam penutup. Ya. Waalaikumsalam, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atau demikian undangan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tempat dan tanggal surat ditulis. Tempat dan tanggal surat ditulis. Ini tempat dan tanggal surat ditulis. Ini tempat kita menulis surat. Kita menulis suratnya di mana? Kalau yang pertama ini, kita mengirim surat kemana? Ini di alamat nama dan alamat tujuan. Kita mau kemana mengirim surat? Kemudian di tempat dan tanggal surat, ini tempat kita menulis surat. Kita tulis surat di Bengkong atau di Batam Center. Maka kita tulis ini Batam Center, kemudian tanggal menulisnya. Hari ini tanggal 25 Februari 2021. Kemudian pembuat surat. Setelah tempat dan tanggal surat, kemudian pembuat surat. Siapa yang menulis surat ini? Misalnya di sini dicontohkan yang menulis surat ini adalah Kepala Dusun Mentari, Dr. Randus Hendra Sanubaya. Nah, jadi itu bagian atau unsur-unsur pembentuk sebuah surat atau surat undangan. Ada yang pertama, ada kepala surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, dan juga pembuat surat yang terakhir. Semuanya ada 7. Ada 7 bagian daripada sebuah surat. Dari kepala surat sampai ke pembuat surat. Baik, nah ustaz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada beberapa jenis surat ya. Ada beberapa jenis surat. Ini contoh surat undangan resmi. Contoh surat undangan resmi. Ada kepala suratnya. Kepala suratnya. Kemudian ada nomor surat. Ini biasa dipakai di instansi-instansi sekolah. Nomor surat yang dikeluarkan. Ini sudah surat nomor keberapa. Kemudian bulan berapa dan tahun berapa. Juga tanggal ditulisnya surat. Ini bisa di atas, bisa juga di bawah. Nah, kemudian ada nama dan alamat tujuan. Kemudian pembuka surat dengan akan diadakannya acara pentas seni untuk memperingati bla 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 bla. Kemudian ada tempat atau maksud atau isi surat. Ini ada isi surat. Surat di sini. Kemudian ada penutup. Kemudian ada penulis surat. Ini dia bagian-bagian lengkap. Semua bagian ada. Semua bagian ada semuanya di surat ini. Berarti ini menandakan dia adalah surat resmi. Surat resmi itu biasanya lengkap. Semua bagian suratnya lengkap. Kemudian ada surat setengah resmi. Ini contoh surat setengah resmi. Ingat, kalau surat resmi itu semua 7 unsur surat itu ada. Dari kepala surat, nama dan alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian yang terakhir pembuat surat. Kalau surat undangan setengah resmi, itu berarti tidak ke-7 bagian itu ada. Walaupun dia sedikit resmi, dia cuma setengah resmi, hampir mendekati resmi, tapi dia tidak semua 7 unsur surat itu ada di dalamnya. Contohnya di surat ini. Ini surat setengah resmi namanya. Dia tidak ada kepala suratnya. Kepala suratnya tidak ada. Tapi nama dan alamat tujuan ada. Kemudian ada salam pembuka. Kemudian isi surat. Kemudian penutup. Penutup, tempat dan nama tanggal pembuatan surat. Kemudian nama penulis.
Dia kurang di kepala surat. Kepala surat tidak ada kepala surat. Tapi 6 unsur yang lainnya lengkap. Cuman dia tidak menetapkan atau tidak menulis kepala surat di sini karena dia undangan per orang, bukan undangan instansi. Biasanya kalau undangan instansi pasti 7 unsur ini ada di dalam surat undangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Nah, antum bisa perhatikan di sini. Ini jenis surat undangan tidak resmi. Ini surat undangan tidak resmi. Antum bisa perhatikan kalau undangan resmi dan setengah resmi ini masih menggunakan kertas. Biasanya ditulis di kertas HVS A4, ukuran A4 atau di kertas putih. Namun kalau surat undangan tidak resmi ini terserah. Biasanya banyak hiasannya. Ini lebih sederhana juga pembuatannya. Jadi tidak hampir bagian-bagian di surat itu tidak ditulis secara rapi. Tidak ditulis dengan rapi. Contohnya seperti ini. Ada surat undangan untuk khitanan. Jadi di atas langsung salam pembuka. Salam pembuka, tidak ada kop suratnya, langsung salam pembuka. Salam pembuka, isi daripada isi daripada surat, isi surat, kemudian salam penutup. Salam penutup, kemudian nama pembuat surat. Di bawahnya baru ada kepada siapa, nama dan alamat tujuan. Ini terserah, boleh nama dan alamat tujuan di atas, di samping, kiri, kanan, terserah daripada pembuat suratnya. Makanya dinamakan dengan undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi. Nah, itu dia anak-anak ustadz sekalian. 3 jenis undangan resmi dan juga undangan tidak resmi. Nah, kemudian ustaz sekalian, kita masuk ke pelajaran IPA tentang perubahan wujud benda. Coba antum baca dengan baik paragraf ini atau kalimat-kalimat yang ada di layar ini. Undangan, ini Ustadz ambil dari buku, antum bisa lihat. Undangan yang diterima ayah Beni terbuat dari kertas. Biasanya undangan itu terbuat dari kertas, jarang undangan yang terbuat dari kayu atau besi. Mungkin ada, mungkin ya, tapi kurang tahu. Tapi biasanya kita tahu itu terbuat dari kertas. Nah, kertas ini kita ketahui anak ustaz sekalian sangat mudah sekali terbakar. Kertas itu sangat mudah sekali terbakar. Kalau kita dekatkan ke panas atau ke api, maka akan sangat mudah sekali terbakar. Nah, dalam peristiwa pembakaran anak ustaz sekalian terjadi perubahan bentuk benda karena kalor. Saya antum dekatkan kertas ke api. Berubah nggak bentuk daripada kertas tersebut? Berubah kertasnya menjadi abu, Namun anak sekalian tidak merubah wujudnya. Paham ya? Tidak semua perubahan atau tidak semua peristiwa perubahan bentuk karena panas atau karena kalor itu merubah wujud benda. Contohnya seperti tadi, kertas yang dia berubah karena atau dia terkena api kemudian berubah menjadi abu. Ini bukan berarti ada perubahan wujud benda sini, tidak. Dari kertas tetap menjadi benda padat juga. Abu pun termasuk jenis wujud benda padat. Jadi hanya berubah bentuk tapi tidak berubah wujudnya. Dia berubah bentuknya tapi tidak berubah wujudnya. Jadi tidak semua perubahan itu kita anggap sebagai perubahan wujud benda. Ada beberapa benda yang berubah bentuknya saja. Misalnya plastik terkena panas. Plastik terkena panas, berubah nggak wujudnya? Berubah nggak bentuknya? Berubah, tapi wujudnya nggak berubah. Tetap benda padat. Tetap benda padat. Atau perubahan besi. Besi yang dipanaskan untuk dibuat jadi pedang. Ketika berubah, yang berubah bentuk atau wujudnya? Yang berubah adalah bentuknya. Wujudnya tidak berubah, tetap jadi benda padat. Besi tadi yang masih bulat tetap benda padat,
yang sudah diubah jadi pedang, itu juga tetap benda padat. Perubahan itu kecuali betul-betul berubah wujudnya dari benda padat menjadi cair atau dari padat menjadi gas, baru kita sebut perubahan wujud benda. Tapi kalau masih sama bentuknya, maka tidak kita anggap sebagai perubahan wujud benda. Nah, salah satu yang perubahan yang terjadi di sekitar kita adalah kapur barus. Kapur barus. Nah, dan ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, antum kalau pernah atau tahu tentang kapur barus yang biasa ditaruh di kamar mandi atau di dalam lemari untuk mengusir atau untuk menghilangkan bau-bauan. Nah, ini ada terjadi perubahan wujud benda di sana. Kapur barus atau stela pewangi di mobil kita atau di rumah kita yang biasa kita taruh. Nah, itu kita beli awalnya bentuknya bulat atau bentuknya petak atau sejenisnya yang biasa kita beli. Nah, lama-lama kapur barus itu dia akan menghilang. Bentuknya tadi bulat, lama-lama akan menghilang. Kenapa bisa menghilang awalnya benda padat? Karena ada terjadi proses apa? Penyubliman. Proses penyubliman dari benda padat ke benda gas. Stella pewangi ruangan, pewangi mobil. Nah, itu ada terjadi proses penyubliman di sana. Yang awalnya benda padat, kalau kita beli Stella masih baru, masih wangi, Masya Allah wanginya. Ini masih padat bentuknya. Tapi kalau kita buka tutupnya, buka bungkusannya, kemudian kita gantung di kamar atau di kendaraan kita, maka lama-lama dia akan menyusut menjadi kering dan mengecil. Nah, ini berarti ada terjadi proses penyubliman. Penyubliman ya, ini proses perubahan dari padat ke gas. Ini proses wujud benda yang terjadi di sekitar kita, yakni penyubliman atau menyublim. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Itu dia anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang perubahan wujud benda. Kemudian ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain perubahan wujud benda, negara kita juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya dikuasai oleh negara luar, kemudian kembali kita merebut kembali kekuasaan itu daripada tangan orang-orang yang telah merebut negara kita atau ingin menguasai negara kita, yakni ada Portugis, ada Belanda, ada Jepang. Nah, setelah itu rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pertama diproklamirkan atau dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian perjuangan berlangsung sampai beberapa tahun kemudian sampai sah menjadi dari Republik Indonesia Serikat, kemudian menjadi negara yang berdaulat. Nah, dan ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yang hidup di zaman sekarang, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Kalau para pahlawan dahulu jelas, mereka berjuang melawan penjajah, mengorbankan jiwanya, mengorbankan jiwa dan raganya untuk berkorban melawan para penguasa atau penjajah zalim pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak terjadi perang seperti ini? Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan di negara kita? Nah, ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendiri bangsa kita itu ada satu cita-cita mereka, yakni apa? Cita-cita mereka adalah ingin generasi penerusnya bisa membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Jadi bangsa yang seutuhnya, menjadi bangsa yang lebih baik. Para pendiri bangsa kita, para bapak-bapak pendiri, founding fathers kita, para pahlawan kita, para ulama yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk negeri kita, mereka punya cita-cita supaya generasi penerus seperti kita, seperti antum semuanya, ini mampu membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Cita-cita mereka ingin para generasi penerus itu bisa membangun Indonesia, membangun sumber daya manusianya, membangun sumber daya alamnya terus-menerus dengan berbagai cara.
Salah satu caranya adalah masa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni membangun kualitas manusia. Membangun kualitas manusia. Bagaimana cara membangun kualitas manusia? Yakni melalui pendidikan. Melalui pendidikan, sekolah. Sekolah merupakan cara terbaik untuk membangun kualitas manusia. Maka anak-anak sekalian, tugas kita adalah belajar. Itu tugas pokok kita sekarang. Untuk bisa membuat negara kita tetap utuh, tetap maju, maka kita perlu belajar. Kita harus belajar yang giat, terus menuntut ilmu, agar kita juga punya usaha dalam membangun negara ini. Sehingga ketika negara ini menjadi negara yang besar, negara yang aman, maka kita juga punya sedikit bantuan di situ. Karena apa? Kita mau belajar, kita menjadikan negara kita sebagai negara-negara yang diisi oleh orang-orang yang cerdas. Itu tugas kita. Tugas kita mengisi kemerdekaan adalah dengan cara menuntut ilmu setinggi-tingginya. Menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Negara Indonesia kita bangun menjadi negara yang lebih baik. Dengan cara apa? Kita belajar. Kalau kita malas sekolah, maka nanti dikatakan bahwa orang Indonesia ini malas-malas sekolahnya. Tidak, pendidikannya terbelakang. Karena apa? Kita sendiri malas. Akhirnya kita dikuasai oleh orang-orang di luar, orang-orang negara lain menguasai kita. Karena kita sendiri tidak mau belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi itu anusa sekalian, cara terbaik yang bisa kita lakukan sekarang untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan cara kita menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya, belajar untuk membangun negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian anusa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negara kita Republik Indonesia ini merupakan negara yang diisi oleh banyak sekali kebudayaan. Banyak adat istiadat yang ada di negara kita. Karena negara kita ini negara yang terpisah-pisah, terdiri dari banyak kepulauan dan juga negara maritim yang dikelilingi oleh lautan. Maka kesenian, kebudayaan di negara kita Republik Indonesia juga berbagai macam. Nah, berkaitan dengan kesenian, salah satunya ini seni rupa di negeri kita, negeri Indonesia. Ini dibagi dalam beberapa jenis. Jadi seni rupa sendiri, anak-anak sekalian, seni rupa sendiri atau seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah ini seni rupa yang menjadi ikon atau menjadi lambang kebudayaan atau kesenian dari suatu daerah. Nah, seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, kemudian seni lukis, dan juga seni patung. Seni kerajinan, seni lukis, dan juga seni patung. Nah, seni kerajinan ini meliputi seni tekstil. Seni tekstil, ini ada batik tenun, songket. Tahu songket ya? Songket yang dipakai di pinggang untuk laki-laki. Kemudian ada seni anyam dan seni ukir dan juga seni keramik. Jadi seni kerajinan, seni lukis, seni patung. Kalau seni kerajinan itu meliputi seni tekstil. Tekstil itu jahit-menjahit, berkaitan dengan yang urusan jahit-menjahit seperti batik, tenun, songket, kain-kainan, itu dinamakan seni tekstil. Kemudian seni anyam ini kita tahu sendiri bisa jadi dari anyaman benang ataupun dari anyaman kayu atau anyaman akar-akar pohon. Kemudian seni ukir, ini mengukir ada ukiran batu atau ukiran kayu. Kemudian ada seni keramik. Nah, hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Kalau bentuknya dua dimensi, ini berarti ukurannya panjang, memiliki ukuran panjang dan lebar. Kemudian hasil seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi. Memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan juga memiliki volume. Kalau dia cuma seni tekstil, misalnya kain. Kain ini dia bentuknya kain saja atau lukisan di kertas. Ya cukup hanya panjang dan lebar saja, ukuran kertas saja.
Tapi kalau sudah berkaitan dengan seni anyam, kemudian seni keramik, kemudian seni patung, nah ini sudah berbentuk 3 dimensi. Tidak hanya panjang, tidak hanya lebar, tapi sudah memiliki bentuk, ada volumenya, ada tingginya. Contohnya seni anyam. Misalnya anyaman tas, misalnya anyaman tas dari sisa-sisa daur ulang sampah. Misalnya tas dari sisa daur ulang sampah. Maka ini bentuknya sudah 3 dimensi, dianyam sedemikian rupa, atau peci dari benang yang dianyam. Ini model-model anyaman ini bentuknya sudah masuk 3 dimensi. Artinya sudah berbentuk, tidak hanya berkaitan dengan masalah panjang atau lebar saja. Nah, kemudian seni rupa daerah Indonesia dibagi 3. Yang pertama seni lukis daerah. Nah, seni lukis daerah. Kemudian yang kedua seni patung daerah. Seni patung daerah. Kemudian yang ketiga adalah seni kriya. Seni kriya ini berkaitan dengan seperti tadi anyaman atau seni ukir. Jadi seni kriya itu maksudnya pembuatan barang-barang dari benda-benda pakai. Benda-benda yang sudah bisa dipakai itu dibentuk lagi menjadi benda-benda yang lain. Misalnya kain yang sudah tersedia. Nah, bisa kain batik misalnya. Ini bisa dikreasikan lagi menjadi jilbab atau menjadi baju, menjadi gamis, menjadi rok, atau menjadi sepatu, menjadi gantungan kunci, atau kayu-kayuan. Nah, jadi benda-benda siap pakai itu yang digunakan untuk menjadi sebuah kesenian, ini disebut dengan seni kriya. Nah, demikian Ustaz sekalian pelajaran yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada tugas yang Ustaz berikan, yakni ada 2, yakni kerjakan halaman 155 dan juga kerjakan halaman 172. Jangan lupa ya, kerjakan tugasnya, dan juga Ustaz harap antum mengikuti materi ini sampai selesai dan memahami setiap bab-bab ataupun mata pelajaran yang dilewati ataupun materi yang telah dibahas. Nah, baik Ustaz sekalian, terima kasih atas perhatian dan juga kehadirannya. Barakallahu fikum, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Semoga antum semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dimudahkan urusannya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan Ustaz mohon maaf atas kesalahan Ustaz tersebut. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi